wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau kita memasukkan orang ke dalam kubur atau nutup mata orang yang belalak, orang kalau mati matanya belalak nggak? Matanya nggak ngikutin ruhnya, kecuali dia ahli zikir khafi, ahli zikir kolbu, maka matanya nutup waktu dia meninggal sendiri, nggak ditutup siapa-siapa, Allah yang nutup sendiri. Aqama fina millata sayyidina Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Itu suara apaan tuh, Bang? Hah? Emang begitu ya? Bukan suara jin tuh. Oke. Amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Tadi saya udah tidur nih. Saya dibangunin Pak Haji Syam ini. Ternyata saya kira dia mau khitan lagi. Tahu-tahu anaknya. Kirain cuma mau datang doang, ternyata ceramahnya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini puji syukur kepada Allah. Mohon maaf agak masih belum stabil Pak, baru pulang dari negeri Fir'aun. Teman-teman pada ziarah ke Fir'aun, saya enggak gitu. Kita ziarah ke musuhnya Fir'aun. Kita insya Allah Ananda Rizky esok akan mengamalkan satu sunnah Rasul, yaitu dikhitan. Maka orang dulu sebut dikhitan itu disunat. Disunat itu maksudnya disunnahkan amalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ciri-ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di situ bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalin nggak apa-apa, bukan. Sunnah itu bahasa Arab artinya sirah wa tariqah, perjalanan hidup. Bahkan boleh diartikan ta'alimun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunat berarti tidak hanya kepala, badan, pikiran, mohon maaf, sampai alat vital pun harus ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu detailnya agama ini, ya. Dan yang pertama kali mengamalkan khitan itu Nabiullah Ibrahim. Nabiullah. Nah, maka di Quran itu ada kalimat wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Surat Maryam ayat 41. Nanti silakan dicek di rumah ya. Wazkur fil kitab, sebutlah, ingatlah, kisahkanlah mengenai siapa di dalam kitab tentang Sayyidina Ibrahim. Innahu kana, sesungguhnya Ibrahim itu kana, adalah dia mempunyai sifat siddiq. Apa arti siddiq? Saddaqa yusaddiqu, ya. Shadiq, siddiq. Apa arti siddiq? Orang yang berkesesuaian zahir dan batinnya. Apa yang dia katakan di batinnya, zahirnya ngikut. Jangan dibalik. Jangan lisan diikuti oleh yang di dalam, jangan. Yang di dalam diikuti oleh yang di luar, itu siddiq. Siddiqan nabiyya, ya. Lalu dikisahkanlah di situ tentang Sayyidina Ibrahim,
macam-macam. Di Quran banyak sekali kisah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu kalau cek di Quran, minimal seingat saya ada 60 lebih. Bahkan seumur dengan umur baginda Nabi Muhammad SAW, 63 kali nama Nabi Ibrahim muncul di Quran. Nanti kalau salah mohon dicek, ya. Mohon dibenerin. Tapi seingat saya 63. 63 itu umur Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau kita memasukkan orang ke dalam kubur atau nutup mata orang yang belalak, orang kalau mati matanya belalak nggak? Matanya nggak ngikutin ruhnya, kecuali dia ahli zikir khafi, ahli zikir kolbu, maka matanya nutup waktu dia meninggal sendiri, nggak ditutup siapa-siapa, Allah yang nutup sendiri. Itu terjadi pada ayah saya. Jadi saya nggak nutupin mata ayah saya, dia matanya nutup sendiri. Sebelum dia melepaskan, ya, berpisah ruh dengan badan, matanya nutup, lalu zikir, dalam zikirnya dia pergi. Ya. Nah, dianjurkan baca apa? Bismillahi ala millati rasul, millati Sayyidina Ibrahim, atau Bismillahi ala millati Rasulillah. Ya. Dengan nama Allah, ya, dengan millah Rasulullah atau millah Sayyidina Ibrahim. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu disebut Hanifah. Apa arti Hanif? Ada yang nama Hanif nggak? Ada yang namanya Hanif? Nggak ada ya? Bagus tuh dikasih nama anak Hanif. Ya. Kalau perempuan Hanifiyah. Hanifiyah itu istri Sayyidina Ali setelah Fatimah meninggal. Anaknya namanya Muhammad Al-Hanifiyah. Ya. Al-Hanifiyah, Hanifiyah itu artinya hati yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ada hadrohnya Jisam. Udah main dari tadi? Udah ya? Udah capek belum? Udah sunat belum? Siapa yang belum disunat tuh? Lah ente sholawatan di rumah orang yang disunat, belum disunat gimana? Tapi nggak apa-apa, Nabi Ibrahim disunat umur 80. Umurnya berapa Pak? 64, udah disunat Pak ya? Belum 2 kali. Kok di zaman Nabi Ibrahim ini pertanyaan banyak? Nabi Muhammad SAW lahir, itu nggak disunat. Berarti ada orang yang lahir, mohon maaf, alat vitalnya nggak ketutup. Nggak ada tuh yang nutupin. Kebayangkan yang nutupin itu? Ada ghilafnya itu. Berarti sebelum Nabi Ibrahim, nabi-nabi dan sampai Nabi Nuh, Nabi Adam, itu nggak. Jadi alat vitalnya itu memang nggak ketutup. Dan itu kembali lagi kesempurnaan itu pada tubuh Sayyidina Muhammad SAW. Nah, Nabi Adam itu tercipta ideal, nggak ketutup. Maka nggak ada disunat kan Nabi Adam? Ada nggak riwayatnya Nabi Adam disunat? Nggak ada Pak. Ya. Nggak ada Nabi Adam disunat. Nabi Adam itu sudah hidup di surga sehari per 2 hari. Tapi harinya surga. Sehari surga berapa tahun di sini? Sehari di surga berapa tahun di sini? 1000. Dan satu-satunya makhluk yang diizinkan tidur di surga cuma Nabi Adam. Di saat tertidur, Allah ambil salah satu dari organ tubuhnya untuk bahan menciptakan pasangannya. Walaupun ini diperdebatkan dari tafsir, tapi saya percaya itu. Saya percaya itu. Tapi kalau ibu-ibu ini nggak dari tulang rusuk, nggak. Yang dari tulang rusuk Sayyidatuna Hawa. Kalau ibu-ibu ini nggak. Ibu-ibu ini ya dari ibunya. Yang diciptakan dari tulang rusuk siapa? Hanya Sayyidatuna Hawa. Kalau kita ini udah enggak. Ya.